Bisa dilihat. Di halaman, nah ini Bapak share, di halaman 44, 45. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Itu yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Itu ada tentara sekutu dipimpin oleh Jenderal Malabi. Dia datang ke Surabaya. Nah, terjadilah pertempuran di sana. Nah, tapi pada pertempuran itu Inggris berhasil dipukul mundur sehingga pada tanggal 9 November Inggris melakukan ultimatum. Tapi ultimatum itu ditolak sama pihak Indonesia. Dan pertempuran yang lebih dahsyat lagi di hari berikutnya itu terjadi. Yaitu di tanggal 10 November itulah yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itu yang pertama di halaman 45, perjuangan rakyat Indonesia setelah proklamasi. Apakah hanya di Surabaya? Tidak. Bisa kalian lihat di halaman 65. Coba dibuka halaman 65 itu. Ada pertempuran lainnya yaitu di pertempuran Ambarawa. Jadi memang agak beda-beda. Di halaman 65 itu ada tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Itu bisa kalian baca. Nah, nanti akan ada tugas. Tugasnya itu mengerjakan soal berdasarkan dari yang di tema 2 itu, yang di buku-buku di tema 2 itu. Nanti setelah, mungkin bisa kalian lipat ya, tadi yang halaman 45, terus halaman 65, itu bisa kalian lipat untuk patokan, oh berarti ini nanti untuk menjawab soal yang IPS. Nah itu, ini untuk soal yang IPS. Nanti setelah itu nanti yang agak panjang, nah, selain pertempuran-pertempuran, terjadi juga yang namanya diplomasi. Nah, diplomasi itu yaitu sebuah perjanjian, mungkin bisa dibuka di halaman 75. Bisa kalian buka di halaman 75, itu ada perjanjian. Perjanjian pertama, perjanjian Linggarjati. Jadi setelah pertempuran terjadi di Surabaya, di Ambarawa, dan di beberapa daerah lainnya, terjadilah beberapa perjanjian. Ada perjanjian Linggarjati. Itu terjadi di Linggarjati di Jawa Barat. Hasilnya ini, hasil perundingannya ada 4. Nah, tapi ternyata di perjanjian Linggarjati itu terjadi namanya pelanggaran perjanjian. Nah, sehingga terjadilah agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian setelah itu terjadi lagi diplomasi, yaitu perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini, kalau kemarin Linggarjati dilaksanakan di Jawa Barat, kalau Renville itu di atas kapal perang Amerika, yaitu namanya USS Renville. Nah, jadi perundingan itu, dengan hasil perundingannya ada 3. Ini ada 3 hasil perundingan. Untuk Indonesia itu diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda itu R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Kemudian selanjutnya ada lagi perjanjian Ramroyen. Jadi perjanjian itu karena ada yang tidak terima, kemudian lanjut ada perjanjian Ramroyen.
Kalau Presiden Rom Ryan itu karena pimpinan delegasinya bernama Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Jadinya karena diambil dari namanya. Kalau dari nama-nama tempatnya di Linggarjati, di USS Renville, kalau ini berdasarkan nama delegasinya. Kemudian konferensi meja bundar ini yang paling besar. Konferensi meja bundar ini yang paling besar. Yang pada akhirnya Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat pada waktu itu namanya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi di konferensi meja bundar itulah akhirnya Indonesia terbebas dari Belanda seutuhnya. Tuh. Ya, jadi itu adalah konferensi atau perjanjian atau diplomasi yang terjadi. Mungkin itu aja untuk IPS. Nah, sedangkan untuk tugasnya bisa kalian lihat nanti di Classroom. Di Classroom itu ada 10 soal isian sama 5 soal uraian. Nanti jawabannya kalian cari yang tadi, yang di buku tema 2, yang subtema 2 itu. Kalian cari jawabannya di situ, nggak perlu di Google. Semua sudah ada di buku. Karena sudah beli bukunya, sudah ambil bukunya dari sekolah, tinggal kalian baca, ya. Kalian baca yang dari buku itu. Oke, ada pertanyaan untuk yang IPS? Tidak, Pak. Tidak ya. Paham ya? Itu adalah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi. Jadi sebelum proklamasi itu ada penulisannya. Kemarin sudah kalian baca, sudah kalian jawab, tinggal dibaca lagi. Kemudian setelah proklamasi ternyata tidak berhenti. Belanda masih ingin merebut lagi Indonesia, yang nggak terima. Sampai akhirnya terakhir adalah konferensi meja bundar. Pada akhirnya Belanda mau mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Oke. Kalau begitu tema 2 sudah silakan ditutup. Kita lanjut ke tema 3. Oke, buka di tema 3. Sudah disiapkan videonya? Sudah disiapkan tema 3-nya? Sudah, Pak. Sudah. Tema 3-nya tentang apa? Tokoh dan penemuan. Ya, tokoh dan penemuan. Nah, jadi ada tokoh dan ada penemuan. Tokoh pertama yang akan dijelaskan di situ adalah kalian buka di halaman 1. Di situ ada seorang tokoh, yaitu orang yang bernama Michael Faraday. Michael Faraday. Siapa dia? Dia adalah penemu arus listrik. Penemu arus listrik itu bernama Michael Faraday. Nah, ini adalah artikel tulisan yang menceritakan tentang penemuan arus listrik. Bagaimana Michael Faraday menemukan arus listrik. Nanti silahkan kalian baca ini. Dan ini kalau model paragrafnya seperti ini itu disebut dengan teks eksplanasi. Mungkin ada yang pernah dengar teks eksplanasi itu? Ada yang pernah dengar? Apa itu teks eksplanasi? Lupa, Pak. Lupa, oke. Kalau lupa,
Kalau lupa, nih Bapak mau menjelaskan tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi, oke. Coba perhatikan slide di layar monitor, di layar HP atau di layar laptopnya. Sudah ada belum? Sudah? Bahasa Indonesia kelas 6. Sudah? Kelihatan? Sudah, Pak. Nah, tentang teks eksplanasi ilmiah. Contohnya yang itu, yang di halaman 1 yang tema 3 itu tentang penemuan arus listrik. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah bentuk teks yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang suatu topik. Jadi ada topik yang dibicarakan, misalnya penemuan arus listrik. Nah, berarti tentang penemuan arus listrik itu. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi berkaitan dengan IPA, ilmu pengetahuan alam, termasuk arus listrik kan, termasuk pengetahuan alam. Itu tujuannya, kenapa dibuat eksplanasi? Itu untuk memberikan penjelasan yang detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu jadi contohnya ya tadi arus listrik tadi. Nah, tadi itu jadi kalian tadi harus membaca teks eksplanasi itu, kemudian memahami informasi yang disampaikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus membaca. Nah, jika teks itu dibacakan oleh guru atau dari radio atau dari TV, harus didengarkan dengan seksama. Tapi ini kalian hanya membaca yang halaman 1 dan 2 tadi. Kemudian menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Nah, ide pokok itu sudah ada di tema 1. Tema 1 sudah membicarakan tentang ide pokok. Kalau lupa, buka lagi. Di Classroom itu ada yang pertama-tama, cari aja bahasa Indonesia, dicari. Kemudian menentukan topik yang dibicarakan, itu juga sudah. Menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Menjawab pertanyaan sudah bisa, bahkan kemarin sudah belajar untuk membuat pertanyaan. Ya. Nah, teks eksplanasi itu terbagi atas 3. Ada 3. Yang pertama itu pengetahuan umum, yaitu pembukanya itu pengetahuan umum, berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Jadi dia menginformasikan tentang apa? Tentang penemuan arus listrik. Nah, deretan penjelas. Nah, ini biasanya berisi tentang uraian atau penjelasan dari peristiwa yang terjadi. Kemudian penutup atau kesimpulan, itu berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi penutup atau kesimpulan. Nah, untuk pengetahuan umum atau pembuka itu biasanya hanya 1 paragraf. Begitu juga dengan penutup atau kesimpulan. Sedangkan untuk deretan penjelas itu biasanya berisi lebih dari 1 paragraf. Boleh nggak 1 paragraf aja? Boleh. Jadi teks eksplanasi itu minimal ada 3 paragraf. Paragraf pertama tentang pengetahuan umum, paragraf yang di tengah itu deretan penjelas, paragraf terakhir penutup atau kesimpulan. Dan biasanya ada lagi pesan dan kesan dan pesan-pesan dari penulis itu terakhir. Tapi itu bisa dipakai, bisa enggak. Nah, untuk deret penjelas itu bisa lebih dari 1 paragraf. Boleh 1, boleh 2 paragraf, boleh 3 paragraf. Begitu. Mungkin kalau yang dari itu ada 5 paragraf. Nah, kalau ada 5 paragraf berarti deret penjelasnya lebih dari 1 paragraf itu. Mungkin ada 2. Contohnya yaitu tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi hingga detik ini mempermudah kegiatan manusia dalam berbagai hal, termasuk komunikasi. Sejak ditemukannya telepon, manusia dapat berbicara satu sama lain tanpa
dapat diperoleh berkat perjuangan Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Berarti tentang teknologi telepon. Tentang teknologi telepon, dan ini bersifat umum. Maka ini adalah pernyataan umum atau pembuka. Kemudian di paragraf berikutnya tentang bagaimana telepon itu berkembang. Bagaimana telepon itu berkembang, berarti ini masuk ke penjelasan tentang perkembangan telepon. Dan yang terakhir tentang kesimpulannya tentang itulah perjalanan panjang teknologi telepon berawal dari keinginan. Kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf 2. Tuh. Nah, tugas kalian itu di halaman 3. Setelah teks eksplanasi itu ada beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Coba bisa dilihat itu. Jadi setelah teks eksplanasi tentang arus listrik ini, di bagian akhir ada yang pertanyaan. Nah, pertanyaannya setiap paragraf ada. Paragraf pertama, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Nah, berarti paragraf pertama itu berisi tentang penjelasan umumnya. Nah, kalian harus menjawab itu apa? Kalian jawab di kotak yang di bawahnya. Kemudian paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Kalian baca, kemudian kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang arus listrik. Ada 5 paragraf, dan masing-masing paragraf ada pertanyaannya. Paragraf 1 ada 1 pertanyaan, paragraf 2 ada 2 pertanyaan, paragraf 3 ada 3 pertanyaan, paragraf 4 hanya 1, yaitu kesimpulannya. Dan paragraf 5 ada hanya pesan. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Nah, ini paragraf kedua sama paragraf 3 yang Bapak jelaskan tadi adalah pernyataan penjelas, yaitu penjelasan tentang teks eksplanasi tersebut. Untuk satunya itu pembuka dan keempatnya kesimpulan, sedangkan 5 adalah pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalian tulis di sini ya, di kotak ini. Nah, bagaimana kalau ternyata di sini cuma cukup sampai 3 paragraf? Ya udah, berarti paragraf 4 sama paragraf 5 di buku tulis nggak apa-apa. Tuh. Pak, cuma bisa sampai 2 paragraf. Ya udah, berarti paragraf yang lain di buku tulis atau di buku tugasnya. Ya apa-apa, agak mencar-mencar. Atau mau langsung di buku tugas juga boleh. Tapi ini daripada ini kosong kan mending diisi. Secukupnya nih berapa paragraf, nanti kalau ternyata cuma bisa sampai 3 paragraf, sisanya kalian kerjakan di buku tugas, nanti difoto, dua-duanya difoto ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Sudah jelas untuk yang bahasa Indonesia? Jelas, Pak. Nah, jadi IPS, nanti untuk IPS soalnya ada di Classroom, kalian bisa lihat di Classroom soalnya. Terus untuk bahasa Indonesia soalnya di tema itu, langsung di tema itu ada soalnya. Nah, yang terakhir adalah bahasa Inggris. Nah, coba kalian buka bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dibuka di halaman 4 dan 5. Nah, kemarin kan sudah dibuka halamannya? Sudah, Pak. Ya. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang present continuous tense, ya kan? Nah, sudah mengisi yang pertama to be-nya.
Yang berikutnya adalah menuliskan yang lainnya yaitu kata kerjanya. Nah, untuk yang sekarang itu yang kalian kerjakan adalah yang halaman 5 itu yang D. Nah, yang D yang halaman 5 writing. So. Nah, sudah kelihatan ya di layarnya writing. Nah, complete the sentence with present continuous form. Nah, jadi di sini kalian harus melengkapi kalimatnya dengan apa? Dengan to be dan kata kerja. Kata kerjanya yaitu kata kerja yang ada di tanda kurung ini. Nah, yang ada di dalam tanda kurung ini adalah kata kerja. Itu yang perlu kalian isikan. Contohnya, nih Bapak sudah bikinkan contoh karena di sini tidak ada contohnya. Biasanya kan nomor 1 contoh, tapi ini nggak ada contohnya, jadi Bapak bikinkan contoh sendiri. Johan play football. Nah, play berarti kata kerjanya play, berarti ini yang kalian buat sebagai present continuous tense. Oke. Nah, tapi sebelum kalian menuliskan play, kalau present continuous tense selalu ditambahin ing, ya. Tapi sebelumnya kalian harus mengisikan to be-nya dulu. Johan itu to be-nya pakai apa? Am, is atau are? Kalau nama orang, ayo, nama orang menggunakan am, is atau are? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Hah? Are? Kan? Kalau nama orang itu menggunakan is. Nah, nama orang menggunakan is. Kalau are, kalian lihat di halaman 4 itu, are itu hanya you, we, they, yaitu yang orangnya banyak. Kalian, kamu, kalian, kita, dan mereka. Tuh, di halaman 4 tuh ada. Terus, setelah itu play-nya yang kalian tulis dengan ditambahi dengan ing. Playing. Ya. Nah, hati-hati juga ketika dia ada huruf e di akhirnya, kayak erase terus tag. Nah, e-nya kalian hilangkan, kemudian kalian tulis ing. Ya. E-nya kalian hilangkan, kemudian kalian tulis ing. Jadi bukan erasing tapi erasing. Tulisannya erasing. Itu ya. Nah, langsung pakai i. Nah, tanpa menggunakan e. E-nya dihilangkan aja. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Nah, oke. Jadi tugasnya kalian hari ini itu hanya 3, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, sama Bahasa Inggris. IPS-nya itu kalian menjawab soal dari classroom itu. Nah, kalian lihat di classroom, kemudian kalian kerjakan. Untuk materinya, bacaannya bisa kalian lihat di buku tema, tidak perlu lihat di Google. Semuanya ada. Dan sudah dijelaskan juga di halaman berapa semuanya sudah dijelaskan di situ. Kalau kalian lihat di tugas kelasnya di classroom, itu sudah ada. Coba ini Bapak bukakan untuk yang IPS.
Nah, ini kelihatan nggak? Kecil. Nah, kalian di sini udah ada pelajari materi berikut. Pertempuran Surabaya halaman 45, Pertempuran Ambarawa halaman 65, Diplomasi Perjanjian dan Perundingan halaman 75 sampai 77, Bandung Lautan Api halaman 96. Nah, kemudian kalian menjawab soal yang ada di bawahnya ini. Nih, yang ada di sini. Kalian klik. Nanti akan muncul pertanyaannya. Itu pertanyaannya ada di nah, tuh ada yang isian 10 soal isian. Pertempuran di Surabaya terjadi pada, nah itu ada di buku tema kalian. Pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh saat pertempuran di Surabaya siapa? Itu ada di situ juga. Panjangan Nietzsche dan ada 10 soal ditambah 5 soal uraian. Kalian kerjakan di buku tugas ya. Ini ada 10 soal isian dan 5 soal uraian. Bisa kalian lihat di Classroom. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke. Mungkin sebelum kita akhiri, ini karena lumayan banyak yang berhasil gabung, walaupun tadi yang awal-awal sedikit. Mungkin bisa dinyalakan lagi kameranya sebelum kita akhiri. Ayo, semuanya dinyalakan kameranya. Halo, nah dinyalakan ya. Oke. Ya, tahan, senyum. Ya, nyalakan dulu. Nyalakan dulu. Jadi belum sempat. Nyalakan dulu. Kasih lihat wajahnya. Tahan, senyum. Oke. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Oh ya, jangan lupa yang jadwalnya hari ini bisa langsung datang ke sekolah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.